Allah, ahli kan? ahlinya ahli kan? Core of the core. Atau ada masukan dari Pak Ketua sebelum dari Pak Abak? Nanti kan saya kasih format ya. Pak, mik Pak. Mungkin saran saya apa namanya, Perencanaan tuh. karena perencanaan ini kan perencanaan 2026. Jadi mungkin nanti yang penting dari bagian apa perencanaan dari Kabak nanti menyiapkan format untuk usulan ya. Nah nanti masing-masing kita itu tadi menyampaikan usulan kasar sehingga ketika teman-teman perencanaan nanti mengusulkan anggaran itu sudah ada dasarnya. Ya. Jadi tadi pembicaraan misalnya di layanan akademik ada kegiatan apa saja. Nah nanti masing-masing kegiatan itu kira-kira diperlukan biaya berapa. Tadi di prodi untuk bimbingan akademik itu kira-kira perlu biaya berapa. Saya kira begitu, cuma nanti ada formatnya yang sampai 31 item pekerjaan. mungkin Pak Andre bisa sampaikan apa yang harus dimasukkan ke situ sehingga ketika direkap oleh teman-teman perencana itu apa namanya informasi yang diperlukan ada, jangan sampai informasi yang diperlukan tidak ada, yang tidak diperlukan ada di situ gitu. Jadi nggak efektif nanti kasihan teman-teman di perencana yang ketika dikejar 2 hari itu harus mengarang bebas jadinya. Ya, itu aja menurut saya mungkin secara teknis begitu. Mungkin nanti kita diberikan guideline seperti apa. Jangan sampai juga teman-teman udah apa capek-capek menyusun, akhirnya ketika mau direkap nggak bisa dipakai karena nggak matching dengan informasi yang dibutuhkan. Saya kira mungkin penting itu yang diperlukan apa untuk perencanaan. Nanti kita berikan waktu pada teman-teman untuk mengusulkan program di 2026 itu sehingga nanti bisa direkap di perencanaan kita. Mungkin begitu. Terima kasih. Artinya bahwa setiap unit boleh mengusulkan perencanaan gitu ya. Misalnya ke prodi P2M, P3M gitu Pak. Ya. Membuat rencana anggarannya. Betul. Jadi yang rutin selama ini dilakukan dengan kalau memang ada program baru yang perlu silakan saja. Tapi paling tidak yang rutin ini sudah ada perencanaan. Jadi yang rutin kan kayak biaya operasional seperti bimbing akademik, uji skripsi itu kan rutin ya. Silakan dihitung ulang berdasarkan data yang ada sekarang dan prediksi mungkin perubahan datanya di tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya ada ide untuk kegiatan baru tadi termasuk yang untuk mengakomodir tadi misalnya tadi usulan tadi untuk meningkatkan sebenarnya jangan dikasih ini. apa namanya kemampuan pertemuan mahasiswa kita dengan mahasiswa lain itu kan mungkin ada bagian kerjasama ya. Dulu kan sebenarnya pernah kita lakukan juga kayak apa pembinaan kelangian mahasiswa itu. Nah itu kan mungkin bisa dirancang kegiatan seperti apa, biayanya seperti apa, mungkin seperti itu sih. baik, berarti kita ada format barangkali supaya seragam ya. Format untuk mengajukan kita ada apa? Nah, oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andre. Berarti sistemnya sekarang setiap unit mengajukan RAB, kira-kira begitu. Kita sepakati timeline-nya mungkin ya, timeline-nya kapan harus selesai supaya kan kita masih ada agenda berikutnya untuk menyusun kesepakatan bersama itu gitu. Mungkin timeline itu mungkin yang perlu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terkait rencana program di tahun 2026 ini ya memang dari sekarang ini memang kita harus siapkan nanti mungkin bertahap mulai dari rancangan anggaran belanjanya itu dalam bentuk RAB dan misalnya tadi yang di prodi kan terkait yang menjadi kewenangan prodi itu
adalah misalnya dari biaya pembimbing akademik, terus biaya UTS, UAS, sampailah pada biaya skripsi dan lain sebagainya, itu ya mungkin perlu perlu diusulkan tahun 2026. Nah, supaya nanti itu bisa bisa direkap oleh tim perencana. Ya kan, di sini ada Albert, Fani yang nanti akan bisa merekap, dan ketua timnya adalah Pak Wahyu. Nah, untuk itu setelah ini ya kita harus masuk ke ke kelompok kecil. Mungkin prodi ini bisa bekerja sama antar prodi gitu kan. Terus mungkin di pusat membentuk kelompok juga bersama-sama di pusat, berita online. apa yang perlu diusulkan untuk 2026. Nah, 2026 ini kemarin juga kita sudah informasinya sudah kita ajukan anggaran tambahan untuk 2026 itu tambah 1 miliaran saja, itu 43 miliar ya. Itu 43 miliar. Itu karena kita tidak mau mengganggu fiskal atau keuangan negara, walaupun target realisasi kita di 2025 ini itu sudah institut. Nah, kita kemarin sudah mengajukan itu 43 miliar. Nah, apakah ini cukup atau enggak untuk 2026, atau nanti ada kebijakan pemotongan yang kita nggak tahu. Pokoknya kita nanti akan mengajukannya itu ya kurang lebih dari 43 miliar itu yang telah kita sampaikan ke Bappenas Kemenpan dan Menpan, mau melihat rancangan anggaran ini apakah dengan adanya perubahan bentuk ini adanya perubahan anggaran yang signifikan. Nah, itu dilihat dari politis melihat usulan itu. Jadi usulan untuk anggaran itu sudah kita ajukan, namun detailnya itu yang kita breakdown hari ini sampai besok itu yang kita kerjakan sekarang. Nah, seandainya kalau ada kegiatan-kegiatan yang unik yang mau kita usulkan yang baru tadi itu, selain dari RAB-nya tadi itu, komponen biayanya, kita juga harus punya KK, kerangka acuan kerjanya itu, atau Frames of Reference, dasar hukum dan lain sebagainya terbuat di situ. Formatnya nanti juga akan kita sampaikan ke grup atau ke ini. Nanti ada disiapkan oleh tim nih. Nah, ini Bu Bendahara juga sudah hadir nih. Semoga bisa dibayar. Bu Bendahara. Mantap Bu Bendahara. Selamat datang Bu Ina. Ois. Silakan Bu Ina. Mungkin Bu Ina ada yang mau disampaikan dari sampaikan. konteks. Bu Ina sampaikan. Aduh, banyak. Katakan tadi Pak, dia katakan. Ngasih tahu aja tokennya kadaluarsa, jadi sampai bisa diisi ada transfer dulu. Oh, top. Oh. Jadi kami minta Pak Wahyu kalau bisa maju di depan. Pak Wahyu. Dan juga ini Bu Ina. Saudara Albert Fani Bu Ina sebagai kepala rupanya token. Iya, penting dong, nanti orang lebih Maju, Bang. Kepala Bappenas silakan tuh. Aduh. Ayo boy. Kitab Wahyu. Ini bahaya nih kalau Bappenas yang sampai ini. Udah dihinsa nanti. Apa? harus dikasih gambar muka gitu. Nanti takut orang nyuri ya resep saya. Pakai watermark lah. Watermark. Pakai gambar muka. Nah, orang kan suka mau ngambil dokumen saya.
Saya merancang sampai tak tidur-tidur. Oh iya. Saya pun kirim kawan sebelah saya. Saya mau dicairkan. Minta dari Yusi. Bilang lah. Rumahnya belum disetujui kan? Masa bilang nanti kan? Hah? Nanti. Bilang lah. Duduk situ. Ngapain duduk situ? Bukan. Enggak. Potensial bed. Ini pentingnya duit. Kau pakai apa tuh? Mantap. Hah? Udah kayaknya aku udah ada lah. Tantangan siapa? Oh, udah ikut. Kok ikut sih? Mau berangkat? Oh, Sinyal cepakan ke sana lah. oh, SPI kan? Anak, SPI ya? Ini monitoring voice. Betul nggak dia dengan Suruh izin sama Santi. apa? Nanti kantor serba kosong kan? Bos-bos pergi sini kosong nanti kan? Oh, nak foto dari situ? Nggak foto dari situ? Hah? Soal gua kan harus foto kelihatan. Ini saya kasih contoh nih, usulan rencana anggaran belanja tahun 2026 Situ lagi. unit perpustakaan. Jadi unit itu setiap stakeholder yang ada di Setakat. Jadi unit itu organ terkecil di Setakat itu, unit, terus prodi, P2M, P3M, senat juga kalau membutuhkan 1, 2. pembiayaan kan ada Pak Pongkot. Kemudian prodi S2M, Iya. termasuk para wakil ketua juga, layanan akademik, kasubag layanan akademik, terus kasubag PUPR, terus pangkalan data, Kirim ke Joko. terus apa lagi yang ada nih? Ada. Perpustakaan, ya TPID, ya prodi dan sekpro tuh menyatu dia, jangan sekpro sendiri, prodi sendiri. Sekpro ini bahaya. Saya dengan Pak Adi itu satu kesatuan. Satu kesatuan ya. 3 kali bahkan. Satu kesatuan luar biasa. Mantap. Termasuk juga kalau ada usulan kawayan ya, kawayan Satu kesatuan. punya usulan Ngeri ya. sebenarnya ada Bu Ina ini bendahara ini kan banyak mengeluhnya dia kurang duit katanya. Aduh. Saya nggak tahu kurang apanya, dia harus usulkan juga tuh. Nah. Ketua wakil ketua jurusan, kalau ada jurusan Pak Sutami dan wakil ketua 1 apa-apa saja yang mau dimunculkan di jurusan. Nah mungkin yang terkait alumni tadi itu kan bisa bergabung ke usulannya itu kalau kayak misalnya tadi ada program baru itu ya bisa ke wakil ketua 3 itu yang mau temu mahasiswa begitu kan, terus juga mau kerjasama dengan RRI itu kan bisa juga ke wakil ketua 3 supaya bisa diakomodir oleh wakil ketua 3. Nah itu. Kemudian untuk usulan anggaran itu seperti yang sudah biasa-biasa kita lakukan itu formatnya standar. Nah di kegiatan itu misalnya kegiatan seminar kan itu ada belanja bahan, terus ada belanja honor kegiatan, terus ada belanja perjalanan dinas, paket meeting luar atau dalam kota. Nah kalau di luar kota Pontianak ini adalah luar kota Kuburaya, ya standarnya bisa nanti ditanyakan kepada tim perencanaan keuangan. Nah kalau untuk spanduk dan belanja honor itu tergantung.
Nah kalau mau mengundang setara eselon 1 itu 1,4 juta. Kalau mau mengundang misalnya di bawah itu setara dengan eselon 2 itu 1 juta, tapi rata-rata itu 900.000 untuk ini. Nah saya pikir formatnya nanti akan dibagikan ke apa namanya itu, ke grup. Nanti bisa dilihat dari format itu. Berikan saja kepada kami itu usulan-usulannya, nanti usulannya bisa disampaikan ke tim perencanaan Setakat Negeri Pontianak. Saya pikir itu kalau ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Ada main catur. Main catur. Orang sibuk ngurus SKP. Perlu juga kami informasikan yang untuk kali ini mungkin data dukung itu penting juga ya. Kalau bisa itu sudah ada rangka acuannya itu, dan lengkap. Oke, ini kesepakati kayak gini jalannya. Nah ini formatnya draft yang tahun 2025 itu ada rincian anggaran belanja. Tapi di sini kasih usulan saja. Nah, kementerian lembaganya itu Kementerian Agama RI, unit eselon 2-nya Ditjen Bimas Katolik. Ini formatnya standar Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kegiatannya ini nanti kalau nggak tahu dengan formatnya dihapus, dihilangkan saja. Nanti bisa kami yang isi kegiatannya. Nah sasarannya juga seperti itu, kita hilangkan saja ya. Terus indikatornya juga nanti kami akan masukkan karena itu sudah adik. Sama juga seperti ini. Nah ini paling volume RO-nya itu mau 1 atau 2 silakan. Kegiatan, sasaran, atau dihapus semuanya ya. Hapus ya. Saya hapus dulu. Jadi ini isi unit satker, intinya ini dari mana kita tahu, misalnya dari prodi PKK. Nah, prodi PKK ini kan misalnya ya di sini contohnya ini keperluan perkantoran sama pemeliharaan. Nah, tapi intinya bebas ya mau mengajukan apa itu. Tapi yang kalau PKK itu misalnya itu apa? Honor. Munculkan honor, coba lihat. Panjang ya.
Nah ini misalnya untuk apa namanya itu prodi PKK, volumenya itu RO-nya cuma satu, nanti kalau di sini ada 2, jadi RO-nya itu isinya 2 di sini. Nah itu misalnya yang diusulkan ini pertama biaya pendidikan S1. Nah, biaya pendidikan S1 itu pembimbing akademik S1 semester ganjil. Ini prediksi mahasiswanya misalnya 2026 itu 900 mahasiswa. Nah, 900 mahasiswa. Nah, 900 mahasiswa itu kali 1 dosen kali 900 mahasiswa. Ini semester ganjil. Nah, nanti di semester genap itu mungkin sudah jadi 950 prediksinya. Misalnya, nah, kemudian di sini 950. Ini manual saja, nanti komisinya pakai aplikasi. Nah, 950 itu ini diisi 900. Ini diisi berapa dulu? Ini komponen utama. Ini nggak usah ya, tadi hilang ya. Nah, rincian perhitungan ini 900 kali berapa tuh? 30.000 misalnya. 50. Boleh lah diusulkan 50.000. Nah, ini kan 30 kali 900. Oh iya. Ini 900 mahasiswa. Misalnya seperti ini kan pembimbing akademik S1 ganjil, biaya pendidikan S1 setakat negeri Pontianak langsung prodi PKK. Nah, nanti bisa langsung dianggarkan di PKK-nya saja. Nah, biaya pendidikan S1 itu pendidikan pembimbing akademiknya contohnya itu 900. Output itu didapat dari 900 mahasiswa kali 1 dosen kali 1 semester, itu totalnya itu 900 orang. Nah, kalau harga satuannya tadi 50.000 per bimbingan itu selama 1 semester itu 45 juta ya yang diusulkan. Nah, kalau perhitungan proposal ini lagi Itu per prodi ya Pak? per prodi Pak sekarang. Di 2026 kita harap kita nanti buatnya per prodi. Ya. Karena memang kalau kemarin atau selama ini macam dosen PA itu ya POK-nya sama dengan prodi lain. Ya. Ya nanti berarti ya 2006 ini per prodi gitu ya. Tapi nanti Anggaran per prodi. anggaran per prodi, tapi nanti untuk harga satuannya itu disamakan saja. Paling hanya jumlahnya aja. Ya. Estimasi. Estimasinya itu disamakan. Terus yang ditangani oleh prodi lain, prodi itu apa ya?
KJM, DLB, honor Woi. pengawas UAS, pengawas UAS, honor pembimbing skripsi, pembahas proposal, penguji skripsi. DLB. Untuk tahun 2026 pun ada ya sesuai dengan tahun ajarannya itu sesuai dengan tahun anggaran. Jadi Januari sampai Juni semester genap, Juli sampai Desember semester ganjil. Jadi sudah dimantapkan. Tahun ini pun sudah begitu. Ya agak bagus. Ganjil itu Agustus, Juli. Itu biasa ya, biasanya seperti itu. Yang akan Nah ini kan misalnya yang kedua nih, biaya kelebihan jam mengajar prodi PKK. Nah, kelebihan jam mengajarnya ini ada 455 SKS sebenarnya. Ada 13 dosen, kali 35 SKS kali satu semester itu totalnya 455. Nah, anggap satuannya itu satu SKS-nya itu 50.000, jadi punya usulan anggaran 22,75 juta itu. Nah, seperti itu. Apalagi yang ketiga yang ditangani oleh Polri? KJM, SNPA, KJM, DLB, honor pengawas, tes, honor pengawas, UAS, skripsi. Kalau skripsi itu di biaya pendidikan. Nah, nanti kegiatannya itu yang prodi itu biaya pendidikannya satu, biaya kelebihan jam mengajar, kemudian biaya dosen luar biasa, apa lagi? Ya. Oh, biaya. waktu apa yang dimaksud? Mana coba? Bikinnya. Sama aja kalau sudah sama aja lah. Main aja. Aduh. Pada masyarakat sel KTP udah ada juga nggak apa-apa PKM
Desain. Buatnya macam tulis kacang. Nah ini udah saya share itu form usulan anggaran 2026, nanti di download, dimodifikasi. Nanti kita juga akan kirimkan ke Rabel. POK 2025 nanti modifikasinya dari POK itu supaya tidak usah terlalu berat ngeditnya. Nah, kemudian sedikit informasi untuk SKP itu diisi kan triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 ya. Nah, ya. Nah, triwulan 1. Nah, triwulan 1 itu realisasinya itu tidak bisa lebih dari 90%. Kan kalau final bisa. Berarti nanti kita isi itu SKP itu triwulan 1 itu 35 atau 30. Triwulan 2 lagi jadi 60. Bisa Pak? Bisa. Bisa Pak. Karena kan hitungannya kan rumahnya itu kan triwulan Pak. Jadi hitungannya dari bulan Januari sampai Maret itu proses kerja SKP-nya itu udah 100. 100% sekarang gitu. Nanti Atau 95%. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan baru bisa, kalau misalnya dalam 1 tahun itu tidak berjalan bisa 30%. Karena kan untuk rumahnya kan itu kan penilaiannya triwulan Pak. Nah, tuh disepakati ini ya gimana? Udah ada Kan detailnya itu kan setahun. iya nanti. Ya tapi itu kan kita kan yang sekarang kita usul itu kan triwulan Pak. Realisasinya harus 100. Kalau dia di bawah itu nanti dianggap gagal ya. Dianggap gagal. Di bawah ekspektasi. Kami kan udah di itu. Oh gitu. Jadi gini, yang dimaksud 100% itu realisasi kerja 3 bulan. Nah, nanti kalau realisasi kerja 6 bulan, nah itu baru bisa dia enggak boleh dia di bawah itu. Tidak boleh di bawah itu. Karena Dia harus 100. Di bawah 95% atau di bawah 100 itu gagal Pak. Itu kan. Walaupun dia triwulan. Karena kan hitungannya dia Per triwulan ya. per triwulan itu sudah dianggap selesai. Pekerjaan selama 3 Kerjanya tuh, Pak, kerjanya. Oh, agak berbeda dengan pemahaman saya. Kalau saya pikir itu kan ada kerjaan yang 2 bulan. Sehingga ditotalkan ke 4 triwulan jadi 100. Ya. Nanti di hitungan itunya nanti gagal dia. Kalau tahunan iya. Kalau tahunan misalnya kalau pekerjaannya itu tidak selesai kan, hanya berjalan 30% iya bisa. Tapi kalau misalnya triwulan itu kalau misalnya sudah selesai SKP 100%. Kalau pengalaman kami itu triwulan itu tetap harus diisi 100. Nanti per 6 bulan 100, per 9 bulan 100. Nah, finalnya bisa 95 sampai 100. Nanti atasan yang ceknya. Kalau diisi di bawah itu nanti dia ketika diakumulasi lalu di bawah ekspektasi dia. Karena program yang hitungnya.
Ini kami sudah kirimkan juga POK tahun 2025 itu di Raker Setakat. Nanti tolong dilihat di mana yang menjadi tanggung jawabnya tadi itu bisa diusulkan pengusulan baru. Kemudian apa lagi? Tor. Bahaya nanti kalau diisi 30 berarti yang sebulan nggak kerja. Yang dihitung tuh maksudnya itu 3 bulan. Nanti 6 bulan. Pokoknya kami ada sebulan. Hah? Kalau 90 sampai 100% kan artinya Nah, KK-nya juga kami sudah buatkan nih kerangka acuan kerjanya. Tapi yang perlu mendapat perhatian itu yang RAB-nya itu. RAB-nya. Nah, ini RAB-nya yang udah di itu. Oh, ini KK-nya itu. Yang paling penting diselesaikan dulu itu adalah RAB-nya. Untuk estimasi mengerjakan ini sampai berapa jam, Pak? Betul? Panitia? Bisa berakhir kan jam 4. Ini sampai jam 3:04. 3:04. Ya, 1 jam. ini kalau Kapolri tidak selesai sampai sore ya. Semua. Saya pikir begini, Berapa hari baru bisa ya? meskipun tidak cukup waktu karena volume pekerjaan setiap unit kan beda-beda nih. Meskipun tidak cukup waktu kita di hotel ini, bahkan hari ini sampai besok, saya masih ada toleransi bisa diserahkan di kampus. Lalu toleransi sampai kapan? Tanggal 5 kah, jam berapa kah? Paling lama tuh. Ya, tapi ini nanti untuk mempermudah ini per unit bergabung ya. Prodi semuanya prodi, terus pusat nanti akademik dengan timnya akademik, TUPR dengan TUPR, yang penelitian tuh dengan P2M bisa bergabung dia, perpustakaan dengan TIPD ya, TIPD bisa itu. Makanya nggak sampai, nggak selesai satu hari ini. Bisa mengusulkan itu. Saya usulkan begini, karena kan kita masih punya waktu hari ini dan besok. Saya usulkan hari ini full aja. Pokoknya setelah ini masing-masing unit itu mengerjakan bagiannya, acuannya kerjakan yang rutin dulu berdasarkan POK yang ada itu kan itu pasti di 2026 kan ada yang sudah pasti berulang ya. Tinggal itu diupdate ya, diupdate RAB-nya. Kemudian kalau ada tadi program-program baru, nah silakan nanti ditambahkan di situ. Nanti saya minta mungkin dari perencana mungkin Pak Albert bisa bikinkan semacam Google Drive-nya yang sudah ada, mungkin dibagi nanti waket 1, waket 2, waket 3, kemudian prodi A, prodi B, prodi C, P2M, P3M, itu ada folder sendiri-sendiri. Nanti masing-masing upload ke situ gitu. Nah, kita punya waktu, saya sarankan sih sampai besok siang kita kumpulkan. Nanti kemudian kita rekap. Kalau ada usulan baru, nah itu yang mungkin kita bahas di sesi berikutnya. Yang usulan barunya aja mungkin itu. Kalau yang rutin saya kira tinggal mengupdate aja. Mungkin yang usulan-usulan barunya nanti mungkin kita besok bisa jam 8 sampai jam 10 itu masih meneruskan. Nah, jam 10 sampai jam 12 itu nanti yang kita bahas usulan-usulan baru. Baru nanti sorenya baru kita diskusi tentang kesepakatan untuk rapat kerja kita itu. Mungkin saya kira begitu. Silakan mungkin Pak Martinus. Kita aja lanjut aja kita kerja sampai jam 4. Ya, saya kira kita lanjut kerja sambil ambil kopi di belakang. Silakan itu kan cuma